melakukan scale up, maka 3 poin ini adalah 3 poin yang utama yang harus teman-teman lakukan supaya scale up-nya tuh bukannya scale up-nya tuh berhasil, bukan malah jadi boncos gitu. Sudah capek-capek tambah cabang, keluar modal lebih banyak, bukannya bisnisnya tambah besar, malah jadi bangkrut gitu. Nah, oke. Nah, poin yang pertama adalah mindset shift. Bagaimana kita merubah mindset kita dari operator jadi manajer. Saya rasa sebagian teman-teman di sini sudah punya tim ya, punya karyawan. Nah, problem yang utama, dan saya merasakan ini ketika awal-awal saya join TDA, saya juga masih berada di posisi yang sama gitu. Bahwa owner adalah pekerja terbaik sehingga sulit melepas dan mendelegasi. Bisnis tidak bisa berkembang jika pemimpinnya sibuk dengan tugas teknis. Nah, di tahun 2019 ketika saya awal join TDA, saya itu ada di posisi yang sama. Bahwa kalau bisnisku mau besar, ya saya harus aktif, ikutan jaga, ikutan ngurus dari A sampai Z, menguasai seluruh teknikal di dalam perusahaan. Bahkan di awal-awal ketika mau mulai aktifkan pakai pos ya, jadi inventory, itu harus saya yang input gitu. Kenapa harus saya yang input? Karena menurut saya, orang lain yang input tuh pasti salah, nggak akan seteliti saya, nggak akan sama dengan keinginan saya. Sehingga saya memaksakan diri, wah ini kalau saya harus input sekian ribu barang nih, saya akan capek sekali. Tapi saya paksa, harus. Karena kalau orang lain saya nggak yakin bisa gitu. Nah itu kesalahan saya di zaman dulu. Begitu juga dalam keuangan. Menurut saya, uh, tagihan itu harus saya yang handle. Karena kalau orang lain yang handle nanti salah. Begitu juga kalau rekrut karyawan. Wah, harus saya yang menentukan. Nah, semua hal itu, kalau teman-teman masih pegang sendiri, bisnisnya nggak akan besar. Atau kalaupun bisnisnya besar, teman-teman pasti tambah sibuk. Bayangkan aja kalau dulu punya 10 karyawan harus kita yang ngawasi sendiri, begitu 100 karyawan tetap kita yang ngawasi sendiri. Itu pasti luar biasa, bisa 10 kali lipat capeknya. Maka untuk membuat langkah scale up teman-teman jadi lebih smooth, jadi lebih rapi dan tertata, maka teman-teman sebagai business owner mulai merubah mindsetnya. Dari yang tadinya operator harus teman-teman yang melakukan menjadi manajer. Teman-teman fungsinya adalah membuat arah, mendelegasi tugas. Biarkan hal-hal teknis dilakukan oleh timnya teman-teman. Jadi solusinya untuk keluar dari operator menjadi manajer adalah stop jadi superhero. Jadi business owner tidak harus bisa melakukan segalanya. Jadi pahami poinnya, tidak harus bisa melakukan segalanya. Bukan berarti business owner tidak perlu paham. Jadi semua poin-poin dalam bisnisnya kita perlu paham. Tapi bukan berarti harus kita yang paling jago. Contoh, saya alhamdulillah sekarang punya accounting. Tadinya saya yang harus nyatet karena menurut saya cara ini yang paling benar. Nah, begitu punya accounting, mulai saya lepaskan tugasnya, ternyata cara kerjanya dia jauh lebih bagus. Ternyata ketika kita mulai berani mendelegasikan, hasilnya jauh lebih bagus karena memang ya dia yang belajar, dia yang praktek gitu. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Terus setelah itu mulai pikirkan sistem. Jadi tugas Anda adalah membuat cara kerja yang bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi kita menduplikasi diri kita. Kalau kita jagonya marketing, maka bukan karena bisnis owner jago marketing, jadi marketing tuh harus dia yang pegang. Itu nggak akan berkembang karena dia akan stuck di bidang teknik itu terus. Bagaimana caranya supaya marketing kita jauh sejago kita atau lebih jago dari kita, maka mulai pikirkan sistemnya. Saya sebagai marketing, apa sih yang saya lakukan sehingga sistem marketing di perusahaan saya bagus? Nah, itu buatkan sistemnya, ajari ke tim dan buat mereka untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya adalah sebagai pilot, tugasnya adalah menerbangkan pesawat, bukan membagikan snack ke penumpang. Jadi kalau teman-teman naik pesawat, pernah nggak ngelihat ada pilot yang dia
turun ke cabin untuk bagi-bagikan snack ke penumpang. Tentunya nggak ada. Pilot fungsinya adalah bagaimana menerbangkan pesawat dari titik A ke titik B dengan selamat. Biarkan tugas bagi-bagi snack, uh, menyapa pelanggan, mengurusi masalah di cabin dilakukan oleh timnya. Pilot fungsinya adalah menerbangkan pesawat. Kalau teman-teman sebagai business owner, mungkin analogi yang bagus tuh menjadi nahkoda kapal. Fungsinya teman-teman tuh menentukan arah, menjaga kapal berjalan sesuai arah, sesuai visi dari bisnisnya teman-teman. Bukan sibuk, contoh bersihin jangkar atau masak di dapur dan lain sebagainya. Itu bukan tugasnya teman-teman. Terus selanjutnya, action step sederhananya adalah catat tiga tugas teknis yang paling menyita waktu Anda. Jadi, karena kita dari UMKM ya, mayoritas teman-teman ketika bangun bisnis tuh semuanya dilakukan sendiri. Jadi, istilahnya Chief Everything Officer. Nggak apa-apa. Memang di awal kita lakukan semuanya sendiri, tapi kita akan mulai melakukan delegasi satu persatu. Apa yang akan kita delegasi pertama adalah tiga tugas teknis yang paling menyita waktu. Kalau saya dulu, salah satu tugas saya harus jaga apotek. Jadi saya merasakan itu ikut di shift dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Itu menyita waktu. Ketika saya lakukan itu, saya nggak bisa berpikir untuk mengembangkan bisnis. Maka yang saya lakukan adalah bagaimana caranya saya keluar dari shift jaga. Alhamdulillah sekarang saya sudah nggak perlu jaga lagi. Nggak ada shift saya. Kalau dulu di awal-awal, saya nggak pernah ikut kopdar TDA itu karena kopdarnya hari Minggu dan hari Minggu jadwal saya jaga. Jadi bisa teman-teman lakukan adalah catat tiga tugas teknis yang paling menyita waktu, mana yang bisa diajarkan ke orang lain. Itu dulu dilakukan. Kalau menyita waktu tapi belum bisa kita delegasi, mungkin karena tim kita masih terbatas, atau keahlian tim yang masih belum memungkinkan, maka mana yang paling memungkinkan dulu. Itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah leadership shift. Bagaimana kita mengubah gaya kepemimpinan kita. Nah, ini juga yang saya rasakan. Bagaimana dulu kita terlalu terkunci dengan micromanaging. Tidak percaya pada kinerja tim. Akhirnya semuanya harus dikontrol sendiri. Nginput barang, oh harus saya yang input. Kenapa? Karena saya yang paling pinter, paling tahu cara nginputnya, paling paham sistemnya. Padahal itu nggak bisa kita lakukan terus-menerus. Mulai kita delegasi, oh ya, kasih tim, suruh dia input. Tapi tetap kita yang harus ngontrol lagi. Micromanaging, seakan-akan kita nggak percaya kalau tim kita kompeten untuk melakukan hal tadi. Nah, jadi teman-teman mulai mengganti peran dari yang tadinya menyuruh menjadi memimpin. Apa yang bisa dilakukan? Tunjukkan outcome yang diinginkan. Jadi sebenarnya tim kita tuh pinter-pinter gitu. Hanya kadang-kadang karena kita yang terlalu micromanaging, mereka jadi nggak berani untuk melakukan dengan cara mereka. Atau dengan kata lain, mereka tidak berani mengeluarkan skill mereka karena ya mereka taunya kalau masuk ya harus ngikuti caranya bos gitu. Padahal kalau diberi kesempatan bisa saja caranya mereka atau ide-ide mereka tuh bisa jauh lebih bagus. Maka yang perlu kita minta adalah outcome-nya. Saya pengennya begini loh. Coba kamu pikirkan gimana cara kamu lakukan supaya caranya nyampe di situ. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa merangsang mereka untuk berpikir, oh kayaknya bisa lakukan A, lakukan B, lakukan C. Yang kadang-kadang itu tuh nggak pernah kita pikirkan. Dan ternyata berhasil gitu. Jadi, action step sederhananya adalah identifikasi satu orang yang bisa Anda beri kepercayaan untuk tugas kecil, beri target dan jelas, dan apresiasi. Jadi kalau kita mau latihan ya coba kira-kira apa ya? Oh kayaknya si A bisa nih. Kasih dia target, berikan dia arahan, biarkan tekniknya dia yang pikirkan, dia yang lakukan. Pada percobaan pertama dan kedua bisa saja dia gagal. Jangan langsung diintervensi. Biarkan dia mengalami kegagalan. Karena dari kegagalan itu dia akan belajar. Oh yang ini nggak berhasil, ini nggak berhasil. Dan ketika kita terus support, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki lagi. Tapi kalau kita langsung intervensi, ah payah kamu sini, begini loh caranya. Nah itu dia nggak akan berkembang karena selalu diintervensi. Terus yang ketiga adalah
Sistem shift. Nah, ini kadang-kadang kita malas nih sebagai business owner. Apa yang kita lakukan itu hanya ada di kepala kita, yang paham kita, yang ingat kita, sementara tim terbiasanya dapat arahan aja. Kamu lakukan ini ya, A, B, C, A, B, C. Dan setiap hari kita ulang-ulang sampai capek. Padahal sesuatu yang kita lakukan dan berhasil, itulah sistem yang mestinya dibukukan atau dipatenkan. Sehingga kapanpun ada karyawan baru atau ada uh, pengembangan bisnis atau buku baru, kita nggak perlu ngoceh terus. Cukup buka ini loh catatannya SOP-nya. Biarkan mereka baca, biarkan mereka praktek sampai mereka menguasai dengan baik. Jadi mulailah mencatat apa yang bisa teman-teman lakukan, catat. Gitu. Saya lagi aktif mendengarkan salah satu pengusaha namanya Dan Martel. Dia punya metode namanya uh, camcorder. Jadi kalau dia mau mendelegasi tugasnya, caranya adalah dia merekam dirinya bekerja pakai camcorder atau pakai kamera. Setelah itu, tim yang akan menerima tugas tadi disuruh mempelajari video tadi. Kamu pelajari ini video saya mengerjakan ini. Setelah itu, yang dia lakukan adalah setelah kamu nonton videonya, buatkan SOP-nya dari video tadi. Jadi nggak data kita hire yang kita delegasi, suruh dia yang ngetik berdasarkan cara kita mengerjakan sesuatu. Jadi dengan begitu SOP di perusahaan kita akan semakin lama semakin lengkap karena mulai dicatat. Besok-besok ada pergantian karyawan atau ada upgrading karyawan, kita nggak bingung lagi. Harus kita lagi yang training karena dokumennya lengkap, videonya ada, SOP tercatatnya ada. Nah, ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk melakukan scale up bisnis. Oke, jadi yang terakhir, uh, scale up itu scale up yang sukses bukan diawali dengan tambah modal, tambah cabang, tambah karyawan, tapi dengan tambah ilmu kepemimpinan dan sistem. Jadi kalau teman-teman berharap, wah saya pengen nih punya usaha dari 100 juta naik jadi 200 juta, dari 200 juta naik 500 juta, tapi nggak mau belajar, nggak mau mengupgrade diri, maka itu akan jadi bom waktu. Bisa saja teman-teman nge-push nih, kapasitasnya 200 juta, maksain dapat 400 juta. Bisa, bisa saja terjadi. Tapi itu nggak akan bertahan lama. Dia nggak sustain. Karena kapasitasnya teman-teman masih di 200 juta. Jadi kalau teman-teman bermimpi, oh saya pengen punya bisnis miliaran omsetnya. Itu sangat mungkin bisa dilakukan dengan syarat adalah teman-teman harus mengupgrade dirinya, menambah kapasitasnya. Karena sebesar apa bisnis kita, yang menentukan adalah sebesar apa kapasitas dari bisnis ownernya. Kalau bisnis ownernya ya kelasnya usaha mikro, ya bisnisnya akan mikro, nggak akan jadi bisnis yang besar. Tapi kalau kapasitas kapasitas bisnis ownernya adalah usaha menengah, walaupun saat ini bisnisnya masih mikro, suatu saat pasti akan jadi, insya Allah akan jadi usaha yang menengah, akan jadi usaha yang besar karena bisnis owner kapasitasnya besar. Oke, eh, ini kontak saya. Silakan kalau ada yang mau WhatsApp atau mau kontak di IG atau mau diskusi yang lebih lanjut, bisa nanti kita ngobrol-ngobrol di kegiatannya TDA Palu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Raihan atas materi yang telah disampaikan. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan ke sesi materi tentang Indibis dan produk B2B yang akan dibawakan oleh Ibu Nita Wulandari dari Indibis Solution Expert Sulteng. Kepada Ibu Nita dengan hormat kami persilakan. Tes tes, apakah suaranya kedengaran? Terdengar Ibu?
Baik, baik. Terima kasih. Oke, baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tiga pemateri sebelumnya yang sudah membawakan materi-materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi para peserta di sini. Saya izin perkenalkan, saya Nito Landari atau biasa dipanggil Nita selaku Indibis Solution Expert atau biasa disingkat jadi IC pada Telkom Indibis Wital Sulbateng. Baik, pada siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai HSI Bisnis dan HSI Bisnis Basic, yang dimana HSI ini merupakan salah satu produk dari Telkom Indibis yang berguna sebagai layanan internet untuk para pelaku-pelaku bisnis, usaha, dan segmentasi lainnya. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya izin bawakan materinya. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada HSI Bisnis, di mana HSI Bisnis ini merupakan produk layanan broadband shared internet yang dikhususkan untuk pelanggan-pelanggan seperti pelanggan medium enterprise, local enterprise, serta pelanggan local government yang di mana produk ini memiliki spesifikasi perbandingan upload banding downloadnya itu 1:1. Itu maksudnya bagaimana? Contohnya kita punya salah satu produk itu kecepatannya mungkin 100 Mbps. Nah, itu dia untuk kecepatan yang digunakan untuk upload itu sebesar 100 Mbps, serta yang digunakan untuk download itu juga sebesar 100 Mbps. Jadi dia kecepatan untuk upload dan download itu sebanding atau 1:1, yang dimana di Indivis HSI Bisnis ini dia ditetapkan penerapan fraud prevention policy, yang ini dia ditawarkan secara single service atau dengan paket bundling. Jadi tidak hanya internet only, ada juga paket-paket bundling lainnya. Mungkin itu nanti akan kita lihat di materi selanjutnya. Di mana untuk HSI bisnis ini dia segmentasinya itu dikhususkan untuk pelanggan-pelanggan seperti medium enterprise, local enterprise maupun local government yang berada di seluruh area Indonesia, dan tidak dan tidak disarankan untuk dijual ke pelanggan-pelanggan ISP atau reseller. Targetnya untuk HSI bisnis ini untuk pelanggan-pelanggan baru ataupun mungkin pelanggan existing yang membutuhkan layanan internet untuk provide public access kepada customer ataupun tamu-tamunya mereka, atau mungkin kepada pelanggan yang memiliki project dengan price ataupun budget sensitif namun membutuhkan SLG yang fair enough atau tidak terlalu tinggi agar dapat mendapatkan experience internet akses yang maksimal. Selanjutnya untuk positioning HSI bisnis ini dia hadir untuk memberikan layanan fixed broadband sesuai dengan kebutuhan budget maupun fleksibilitas dari pelanggan-pelanggan uh, Indibis nantinya dengan kualitas serta experience layanan khusus untuk kelas enterprise. Mungkin next. Baik, untuk yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk variasi paketnya itu kita tidak hanya single band, kita juga ada paket yang dimana dibundling. Di sini kalau yang tertera itu ada variasi paket serta pricingnya. Untuk pertama itu kita ada HS Business, itu dia paket-paketnya mulai dari 50 Mbps sampai dengan 300 Mbps. Itu dia tergantung dari kebutuhan yang pelanggan. Biasanya kita kalau untuk yang 50 Mbps itu, kita itu untuk pelanggan yang memiliki kebutuhan perangkat yang terhubung di maksimal 12 perangkat. Sedangkan kalau untuk yang 300 Mbps itu dia bisa digunakan di maksimal 30 perangkat. Biasanya ini kita tawarkan tergantung dari kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kira-kira di lokasi bisnisnya mungkin ada dalam seharian itu ada berapa perangkat yang terhubung. Biasanya kita tawarkan sesuai dengan kebutuhannya. Selain dari paket internet only, kita itu juga ada paket dibanding dengan telepon atau dengan telepon rumah. Biasanya kan ada usaha-usaha yang mungkin membutuhkan layanan telepon rumah untuk mungkin sebagai call center ataupun kebutuhan layanan lainnya. Untuk dari paket-paketnya kita ini harganya tertera pada layar itu kita belum dengan PPN 11%. Selain itu kita juga dikenakan biaya pasang, itu dia sebesar 166.500. Selanjutnya kita juga ada paket dibanding dengan produk digital.
Jadi tidak hanya paket bundling telepon ataupun internet only di Indibis itu atau HSI, kita juga memiliki paket untuk bundling dengan produk digital yang dimana produk digital ini disesuaikan dengan kebutuhan dari para pelaku bisnis. Untuk yang pertama, kita itu ada paket HSI Business bundling dengan Netmong. Netmong ini merupakan salah satu produk digitalnya Telkom yang dimana dia ini berfungsi untuk memonitoring jaringan. Itu biasanya untuk pelaku-pelaku usaha yang mungkin di lokasinya itu ada beberapa titik jaringan. Itu kan untuk memudahkan pelaku usaha tersebut dalam memantau jaringannya, biasanya kita tawarkan produk Netmong. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya kalau misalnya masih diadakan. Selanjutnya, kita juga ada paket HSI Business Bundling OCA atau Omnichannel Communication Assistant, di mana untuk bahasa simpelnya, OCA ini adalah produk digital yang berguna untuk para pelaku usaha berinteraksi dengan pelanggannya. Jadi kalau untuk OCA itu kita ada dua jenis varian. Yang pertama itu ada OCA Interaction, di mana OCA Interaction ini dia berguna untuk menghubungkan pelanggan indie atau pemilik bisnis dengan pelanggan-pelanggannya. Kayak mungkin contohnya saya kasih ke mungkin salah satu usaha itu yang biasanya menggunakan layanan sosial media adalah pelaku bisnis digital, mungkin online shop. Nah, biasanya kalau online shop itu kan pasti pemasarannya dia tidak hanya di satu layanan atau satu sosial media. Biasanya itu kan pelaku online shopnya itu pasti memasarkan layanan mungkin lewat Facebook ataupun Instagram. Nah, biasanya itu kan perlu bolak-balik tuh antara Facebook, Instagram untuk menanggapi mungkin chat-chatnya pelanggan. Nah, di Ocha ini kita menawarkan untuk lebih simpel. Jadi nanti untuk chat-chat dari DM Instagram ataupun Facebook Messenger itu bisa dikelola pada satu layanan Ocha Interaction. Selain itu juga kita ada Ocha Blast. Ocha Blast ini adalah produk digital yang berfungsi untuk menyebarkan atau memblasting pesan secara massal. Itu dia menggunakan produk Ocha Blast namanya. Oke, mungkin next. Selanjutnya, selain dua produk digital tadi, kita juga ada ada HSI bisnis dibanding dengan pijar sekolah. Pijar sekolah ini biasanya dikhususkan untuk pelanggan yang disegmentasi bisnis untuk yang sekolahan. Mungkin untuk sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ada di Kota Palu sendiri. Itu dia pijar sekolah ini salah satu platform digital pembelajaran yang dimana itu bisa digunakan sekolah yang dimana dia sudah terintegrasi antara siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, orang tuanya, bahkan sampai ke dinas pendidikan. Tentunya ini lebih memudahkan orang tua mungkin dalam memantau anak-anaknya selaku siswa di sekolah tersebut dalam melakukan pembelajaran dan sebagainya. Selain itu, kita juga ada paket HSC Business dibanding dengan IPTV. Jadi ini untuk mungkin pelaku-pelaku bisnis yang mungkin ingin menyediakan TV-nya bagi para tamunya untuk menyajikan tontonan-tontonan mulai dari channel dan berbagai lainnya, itu bisa menggunakan paket HSI Business Bundling TV. Itu untuk harga-harganya kita mulai dari 639 ribuan sampai dengan 1,2 tergantung dengan kecepatan atau Mbps dari paket internetnya atau layanan internetnya. Next. Selanjutnya kita juga ada varian triple atau 3P. Itu ada paket HSI Business bundling dengan IPTV dan bundling dengan phone. Jadi nanti dalam satu paketnya dia ada paket internet dengan paket TV dan paket telepon. Itu biasanya untuk pelanggan-pelanggan mungkin yang membutuhkan layanan internet ditambah dengan layanan paket telepon rumah ataupun dengan layanan paket TV. Next. Oke, itu tadi penjelasan mengenai HSI bisnis, yang dimana HSI bisnis itu internet yang memiliki kecepatan perbandingan kecepatan 1:1. Kita masuk ke yang HSI bisnis basic. HSI Business Basic ini kurang lebih sama seperti HSI Business tadi. Itu paket-paketnya kurang lebih sama. Cuman untuk perbedaan besarnya itu di perbandingan kecepatan upload banding downloadnya. Kalau yang di HSI Business tadi itu 1:1, sedangkan di HSI Business Basic ini dia 1:2. Jadi contohnya dari pelanggan menggunakan kecepatan yang 100 Mbps. Kalau dia menggunakan paket HSI Business Basic, kecepatan yang digunakan untuk uploadnya itu sebesar 100 Mbps, tapi yang downloadnya itu hanya seperduanya atau hanya dapat sekitar 50 Mbps. Untuk
untuk segmentasi dari HSI Business Basic ini dia lebih ke pelanggan yang small enterprise dan small emerging enterprise seperti small office atau kantor-kantor yang mungkin skalanya kecil, small education, F&B dan sektor small business lainnya mungkin seperti yang kafe-kafe biasa yang berjamuran sudah lumayan banyak di Kota Palu itu biasanya kita tawarkan ke paket HSI Business Basic. Mungkin untuk targetingnya dia ke UKM atau UKM ataupun small office ataupun home office untuk klinik-klinik, small education, F&B dan serta sektor bisnis lainnya yang kebutuhan internetnya cukup dengan high bandwidth broadband share internet. Serta untuk pelanggan-pelanggan yang mungkin agak sensitif dengan price atau budgetnya, namun dia memiliki kebutuhan SLG yang fair enough untuk mendapatkan experience internet akses. Next. Untuk variasi paketnya, kita itu kurang lebih untuk bundlingnya sama dengan HSI Business tadi, tapi untuk harga dari HSI Business Basic sendiri itu lebih rendah ketimbang yang HSI Business tadi. Kayak contoh perbandingan kalau yang tadi awalnya HSI Business yang 50 Mbps itu dia 439.000, sedangkan untuk HSI Business Basic itu yang internet only kita tawarkan sekitar 387.000. Jadi ada selisih sekitar 70 ribuan. Untuk paket-paketnya kurang lebih sama sih kayak paket yang tadi ada yang banding dengan handphone. Sorry, ada yang banding dengan telepon rumah, ada yang banding dengan Ocha, Netmong, Pijar, dan banding dengan TV dan sebagainya. Oke, mungkin untuk materi produk Indibis mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mita Wulandari dari Indibis Solution Expert Sultan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat ini diharapkan Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi feedback webinar. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang beruntung, 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa pengisian saldo link aja senilai ratusan ribu rupiah. Jadi diharapkan bagi para peserta webinar untuk segera mengisi link feedback webinar yang sudah dikirimkan di room chat. Dan pada saat ini juga kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dan ingin tahu lebih dalam terkait materi-materi yang sudah disampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Baihaki. Pertanyaannya yang pertama, dalam konteks kepemimpinan sebuah bisnis, bagaimana seorang pemimpin bisa menciptakan lingkungan yang aman secara psikologi, di mana ketika anggota tim merasa nyaman dan aman untuk mengambil risiko dan bahkan melakukan kesalahan? Pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Bahar Sadika. Kepada Bapak Bahar Sadika, dengan hormat kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, mudah-mudahan Ahmad, Pak Ahmad Baik Haki masih hadir. Saya coba menjawab pertanyaan pertama adalah dalam konteks kepemimpinan sebuah bisnis, bagaimana seorang pemimpin bisa menciptakan lingkungan yang aman secara psikologi, di mana ketika anggota tim merasa nyaman dan aman untuk mengambil risiko, bahkan melakukan kesalahan. Oke, saya coba mencermati pertanyaan ini. Saya melihat bahwa bagaimana mengamankan ya, artinya kalau misalnya seorang tim, salah satu tim misalnya, bagaimana dia kalau misalnya mengambil risiko, ini bisa dua makna ini saya lihat ini. Bisa maknanya karena apakah kita mengamankan atau mengambil tindakan dari
yang dia lakukan. Saya menangkapnya dua hal itu. Tapi saya coba menjawab dua-duanya gitu. Kalau misalnya bagaimana kita mengamankan tim kita atau seseorang di dalam perusahaan kita ketika melakukan kesalahan seperti apa? Yang pertama menurut saya adalah buat kesepakatan dulu gitu. Jadi sebelum melakukan peneguran atau sebelum melakukan eh, punishment ke orang bersangkutan, berarti mungkin di awal lakukan dulu kesepakatan gitu. Seperti apa seperti apa ketika melakukan pekerjaan ini, seperti apa punishment dan seperti apa reward yang diberikan ketika misalnya itu dilakukan berhasil gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia melakukan kesalahan, berarti melakukan kita ajak bicara. Ajak bicara ini tidak boleh di tempat terbuka gitu. Ketika misalnya kesalahannya yang dilakukan seseorang, ya maka kita ajaknya mungkin masuk ruangan empat mata, kita pertanyakan kenapa itu dilakukan kesalahan itu dan bagaimana memperbaiki. Terus yang berikutnya adalah minta komitmen untuk bisa memperbaiki. Kalau itu misalnya kesalahan dibuat gitu. Kemudian nanti di awal mungkin ada kayak misalnya peringatan awal, kemudian peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah, di ketiga, kalau misalnya sudah melakukan berulang-ulang, berarti kita harus ambil tindakan untuk memberhentikan. Nah, itu untuk untuk bagaimana kalau misalnya seseorang melakukan kesalahan. Nah, kalau kita misalnya bagaimana menanggapinya kita mau mengamankan seseorang ini uh, untuk berani melakukan risiko, ya berarti di awal adalah bahwa kita berikan ruang untuk melakukan itu, dan kalau dia salah juga tidak ada masalah gitu. Jadi kita sampaikan di awal seperti itu, sehingga ketika dia memang harus bertugas itu akan ada risiko buat kesalahan, ya dia juga sudah tahu bahwa kita juga sudah tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Itu kira-kira jawaban nomor satu. Mudah-mudahan menjawab gitu. Kembali. Apakah Baik, terima kasih langsung? Bapak Bahar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Dari Ibu Ajeng, izin bertanya, dalam kondisi tim yang terdiri dari lintas generasi yang berbeda, misalnya nih Pak ada Gen Z dan juga Gen X, bagaimana Bapak menciptakan harmoni kerja sehingga tidak ada kesenjangan komunikasi maupun perbedaan ekspektasi yang berujung pada konflik? Dan bagaimana juga cara sebagai seorang pemimpin untuk memastikan setiap individu dalam tim benar-benar merasa dihargai atas kontribusinya meskipun ukuran kontribusi tersebut tampak kecil, agar mereka tidak merasa sekadar pelengkap saja dalam perjalanan bisnis. Baik, ini nanti saya bisa dibantu juga ya. Siapa tahu pemateri ketiga, kedua bisa bantu saya untuk menambahkan. Saya melihat pertanyaan ini juga mirip dengan pertanyaan yang dari Mas Ahmad untuk poin ketiga. Jadi ini soal bagaimana kita memahami tim ini dengan berbagai macam latar belakang itu. Terutama untuk zaman sekarang ya namanya Gen Z ya paling banyak gitu. Nah, memang kemarin saya ketemu dengan salah satu mentor atau coach yang memang bahas khusus tentang Gen Z gitu. Terus terang memang Gen Z, Gen X, dan Gen Y itu beda-beda gitu. Beda-beda karakternya gitu. Nah, di kita banyak memberikan keleluasaan gitu. Dalam artian kita hanya buat kesepakatan di awal. Jadi buat kesepakatan, nanti ketika dia melakukan bagaimana caranya, itu diserahkan ke dia gitu. Kita tidak terlalu masuk ke dalam untuk teknisnya seperti apa. Nah, sama seperti yang dijelaskan Om Brian tadi, seperti itu kita berikan ruang di mana dia bisa mengeksplorasi gitu. Apa kira-kira solusi yang bisa dia lakukan. Yang penting di awal dikunci dulu soal kesepakatan. Kesepakatan soal misalnya target atau goal yang mau dicapai gitu. Nah, yang berikutnya kita berikan ruang untuk dia melakukan. Nanti ketika dia sudah melakukan, baru kita menagih lagi gitu. Di belakangnya kita menagih atau kita ajak diskusi, ini bagaimana, hasilnya gimana gitu. Jadi dengan diberikan ruang, dia bisa mengeksplorasi apa yang menjadi kemampuannya. Kita bisa tahu bahwa sekarang kondisi sekarang itu era di mana semua terbuka, internet bisa di mana-mana, medsos di mana-mana, bahkan teknologi terbaru. Kami
ini sampai sudah 3 kali ya mengadakan AI itu, workshop AI. Dan khusus untuk tim kami betul-betul kami bekali dengan itu. Karena kami merasa bahwa itu adalah ilmu yang bisa sangat membantu. Bahkan kita buat yang namanya custom GPT. Custom GPT ini bagaimana supaya tim-tim kita ini bisa bicara lewat digital yang kita buat gitu. Jadi dia tidak harus bersentuhan langsung dengan kita. Bisa kita buatkan customnya, kita bisa diskusi dengan itu sehingga dengan kita dikurangi risikonya, dikurangi beban seorang owner, mereka juga diberikan keleluasan gitu. Nah, yang saya tangkap bahwa Genset ini adalah mereka tidak mau terlalu diatur, tapi mereka butuh keteraturan. Itu yang saya paham gitu. Jadi model-model yang kita lakukan seperti itu di perusahaan KSI yang saat ini kami lakukan. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Bahar dan pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada pemateri ketiga yaitu Bapak Raihan Kade. Pertanyaannya, menurut pengalaman Bapak, apa faktor kunci yang paling menentukan keberhasilan scale up? Apakah modal, tim, atau strategi pemasaran? Kepada Bapak Raihan dengan hormat kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Uh, Pertanyaannya menarik ya. Jadi, faktor kuncinya apakah modal, tim, atau strategi pemasaran gitu. Nah, menurut saya yang paling utama justru bukan tiga-tiganya gitu. Yang paling pertama itu adalah uh, mindset dari ownernya. Ketika mau scale up, jadi kan kita tadi tujuannya mau scale up supaya profitnya bertambah ya, bukan hanya bertambah cabang. Maka yang pertama kali dipastikan adalah yang harus di scale up atau yang harus diduplikasi adalah bisnis yang sudah menguntungkan dan berjalan dengan baik. Jadi kalau bisnisnya sudah menguntungkan, sudah berjalan dengan baik, maka kalau di situ ada pertanyaannya apakah strategi pemasaran, justru harus dipastikan sebelum di sell up, strategi pemasarannya harus jelas dulu, harus benar dulu. Target marketnya sudah jelas, produknya sudah jelas, tim. Otomatis kalau kita mau scale up, mau bikin cabang baru ya, pastikan tim yang ada di outlet saat ini atau di cabang saat ini kerjanya sudah benar dulu. Jangan sampai kita sudah scale up, contoh ya, saya punya toko kue lah gitu. Penjualannya belum bagus, timnya masih kerjanya kacau, omsetnya belum belum bagus. Terus saya nekat buka cabang. Apa yang saya lakukan? Saya menambah masalah baru. Artinya, saya menambah cabang baru yang pekerjaannya belum jelas, yang penghasilannya belum jelas, yang marketingnya belum jelas. Maka kalau mau di scale up atau mau diduplikasi, maka pastikan itu beres dulu. Oleh karena itu, yang harus, kalau menurut saya, poin utamanya untuk bisa scale up adalah bisnis owner-nya dulu yang harus meningkatkan kapasitasnya. Jadi sekarang ada satu cabang atau ada bisnis yang saat ini lakukan sedemikian rupa upaya supaya bisnis yang ada saat ini tuh menguntungkan, jalannya bagus dan rapi, sistemnya mulai ada, walaupun nggak harus lengkap ya, mulai ada. Kalau itu sudah bisa dilakukan, baru mulai duplikasi, scale up lah buat cabang baru atau perbesar kapasitas pasar. Jadi menurut saya itu dulu Kak. Jadi jangan jangan buru-buru buka cabang, jangan buru-buru scale up, sementara masih banyak PR yang kita punya di bisnis yang ada saat ini. Karena kita bukan mengcopy keuntungan, tapi mengcopy masalah jadinya. Saya rasa itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Raihan dan masih ada lagi pertanyaan untuk Bapak Raihan. Pertanyaannya yaitu, untuk menghadapi persaingan pasar yang ketat, bagaimana strategi menemukan keunggulan kompetitif baru yang sulit ditiru kompetitor untuk memastikan scale up bisa memberikan posisi dominan di sebuah bisnis? Mohon dijawab kepada Bapak Raihan dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih. Oke, ini menarik ya. Jadi salah satu problem yang kita lakukan atau yang kita sering hadapi di bisnis adalah ah, adanya kompetitor. Nah,
Ketika teman-teman punya produk dan ditiru kompetitor, itu sebenarnya salah satu pertanda bahwa produknya teman-teman tuh berhasil gitu. Jadi nggak perlu khawatir ketika ada kompetitor. Justru adanya kompetitor itu jadi salah satu faktor yang membuat kita terus harus berkembang. Ya nggak apa-apa. Saya buka potik nih. Ada kompetitor buka di dekat saya. Ya nggak ada masalah. Justru saya harus memikirkan gimana caranya kompetitor saya itu atau bisnis saya jalannya jauh lebih kencang daripada kompetitor saya. Jadi kalau umpamanya saya bikin layanan A, 3 bulan kemudian di copy oleh kompetitor. Kan saya nggak mungkin marah-marah, nggak mungkin nggak aja. Dia copy layanan A, saya bikin layanan B. Kompetitor bikin layanan B, saya bikin layanan C. Jadi bagaimana caranya fokus kita itu, bisnis kita harus lebih cepat bertumbuhnya, harus lebih cepat inovasinya dibanding kompetitor. Nah, jadi tadi ya, kembali ke fundamental bisnisnya harus dibenerin dulu. Contoh, kadang-kadang kita tuh punya produk, tapi kita nggak pernah riset sebenarnya produk itu dibutuhkan nggak sama pelanggan. Atau kita punya layanan, kita nggak pernah riset, ini layanan saya ini dibutuhkan pelanggan nggak gitu. Terus kita bingung memasarkannya ke sana kemari, padahal bisa saja layanan itu nggak dibutuhkan. Jadi sudah habis biaya marketing besar, tapi kok nggak laku-laku, bisa saja nggak dibutuhkan. Nah, beberapa kondisi yang diamati di UMKM, kadang-kadang tuh mereka karena maunya, kalau saya bisnis itu nggak ada kompetitornya, nggak ada yang nyamain produk saya, harus unik gitu. Akhirnya menciptakan produk yang saking uniknya belum tentu ada yang mau. Contoh, eh, Kota Palu ini kan terkenal dengan kelor gitu. Terus mungkin saking 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 jeniusnya, saking kreatifnya, wah ini supaya nggak ada kompetitor yang bikin produk yang sama, saya mau bikin pizza rasa kelor gitu. Nah kira-kira gimana tuh? Menurut dia ini sesuatu yang jenius gitu, karena belum ada orang bikin pizza rasa kelor dan nggak ada kompetitor yang jual. Padahal ya belum tentu juga ada yang mau gitu makan pizza rasa kelor. Di sisi lain ada orang jualan pisang goreng pinggir jalan dari sore sampai maghrib laku bisa puluhan tandan, omset bisa jutaan gitu. Dia nggak perlu mikir aneh-aneh, jual pisang goreng aja yang penting enak, buka di tempat yang tepat, omsetnya besar gitu. Nah, ngapain kita berpikir terlalu jauh sementara produk kita tuh belum fit dengan market gitu. Jadi ketika teman-teman mau membuat strategi pemasaran, mau buat inovasi, pastikan dulu produk kita tuh sudah produk market fit, sudah sesuai dengan market. Jadi inovasinya berjalan atau bermula dari tempat yang tepat gitu. Jangan sampai kita inovasi tapi nyasar gitu ke sana kemari gitu. Saya rasa itu sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Raihan dan pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk pemateri kedua yaitu Bapak Andika. Pertanyaannya yaitu dalam kondisi krisis atau penurunan penjualan, strategi pengelolaan keuangan seperti apa yang harus diterapkan? Kepada Bapak Andika, dengan hormat kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ada suara? Ada Tunggu, tunggu, tunggu. Iya, iya. Ya, oke. Kalau strategi tentang keuangan tadi ya. Iya, Boleh diulang tadi ininya ini pertanyaannya pertanyaannya. yaitu dalam kondisi krisis atau penurunan penjualan, strategi pengelolaan keuangan seperti apa yang harus diterapkan? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah kita harus evaluasi dulu biaya operasional dulu dievaluasi apakah terlalu besar atau mungkin ada biaya-biaya yang perlu ditekan itu. Kemudian yang kedua adalah bahan baku.
Contoh bahan baku yang tadinya dibeli per apa namanya per item di pasar, contoh di toko apa namanya per biji 5.000 itu kalau bisa ditekan sampai 4.000-an dengan cara beli per dos. Nah, itu bisa. Jadi ditekannya di situ. Kemudian yang berikutnya itu adalah meningkatkan penjualan. Jadi salah satu kan kemarin ada beberapa pertanyaan mengenai bahwa bagaimana cara apa namanya menstabilkan keuangan. Nah, salah satunya itu adalah ya caranya adalah meningkatkan penjualan. Seperti Om Ray bilang tadi ya fokusnya kepada bisnisnya. Jadi jangan melakukan inovasi yang tidak terlalu penting, tapi lebih fokus kepada penjualan karena pada dasarnya kita ini kan berbisnis cari profit. Jadi bagaimana caranya meningkatkan penjualan. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Yang pertama adalah mengurangi biaya operasional. Pastikan dulu biaya-biaya operasional apa yang perlu kita tekan dari mungkin dari segi harga atau mungkin dari segi sewa tadi. Kalau memang seumpama contoh biaya sewanya gedung atau mungkin ruko itu terlalu gimana, sebaiknya itu kita cari yang lebih kecil. Fokusnya adalah penjualan. Ketika penjualan sudah bagus, baru mulai melakukan inovasi yang baru gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Dan ada pertanyaan terakhir untuk Bapak Andika, yaitu kira-kira untuk cara UKM memastikan bahwa kita sudah siap operasional, siap sebelum melakukan ekspansi bisnis, apakah ada saran atau masukan tertentu? Ya, seperti kata Komren tadi, adalah fokusnya itu adalah ke bisnis dulu. Jadi ekspansi itu nanti pastikan dulu bahwa masalah-masalah yang ada di bisnis itu sudah teratasi karena seperti Om Ray bilang tadi, jangan sampai kita meng-copy paste masalah gitu. Sebaiknya kita apa namanya kita rampungkan dulu di bisnis kayak contoh jual pisang goreng. Nah, jual pisang goreng itu ya artinya walaupun dia jual pisang goreng kalau profitnya bagus ya mungkin lebih baik daripada dia jual jual apa namanya jual ruko tapi rugi gitu kan. Nah, sebaiknya itu. Jadi perhatikan dulu di apa namanya di keuangan apakah sudah profit. Kalau memang sudah profit ya bisa ekspansi. Tapi kalau apa namanya bisnisnya masih belum profit sesuai dengan itu kalau kita bahas itu namanya fundamental bisnis. Jadi bagaimana cara mengatur pengelolaan keuangan nanti ke depan. Nah, itu basicnya apa namanya materinya lebih mendalam lagi. Jadi salah satu indikatornya itu adalah pastikan bahwa itu sudah profit gitu ya. Profit itu tadi dilihat dari biaya operasional, berapa biaya operasional yang perlu ditekan, kemudian berapa persen human error yang perlu kita siapkan ketika bisnis kita mulai 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 apa namanya mulai turun gitu. Jadi kalau mau ekspansi sebaiknya pastikan dulu kita punya bisnis itu sudah kalau bisa namanya by system. Entah mau bisnisnya jual pisang goreng, entah mau bisnisnya jual apapun itu kalau memang pada dasarnya basic di keuangan itu belum bagus ya sebaiknya itu dulu dirapikan. Yang basic-basic tadi itu adalah harus kasnya harus kelihatan, kemudian dan lain-lain sebagai kelihatan. Nah, kalau itu sudah rapi dan sudah kelihatan profitnya, ya mungkin bisa ekspansi. Karena yang sampai ekspansi ternyata yang di copy paste itu adalah masalah yang ada di bisnis di awal. Gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika kami ucapkan. Dan baiklah para peserta webinar pada sore hari ini. Sebelum kita mengumumkan pemenang giveaway feedback webinar pada sore hari ini, ada penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Samsudin. Kepada Bapak Samsudin dengan hormat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk semuanya dan juga salam hormat kami untuk semua teman-teman di Indibis. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin sudah hadir di tempat ini. Sebagai kelanjutan daripada kegiatan ini adalah insya Allah kami akan mengadakan satu kegiatan yang sangat menarik sekali untuk melanjutkan materi-materi tentang keuangan, kemudian juga kepemimpinan, kemudian juga tentang bagaimana skala bisnis. Kegiatan apa itu? Namanya TDA Camp. Insyaallah kita akan bertemu dengan pemateri nasional
yang akan membantu kita untuk berprogres lebih jauh lagi, yang akan nanti dilaksanakan atau dimulai di TDA Camp. Dan kemudian TDA Camp ini juga akan menjadi pintu teman-teman pengusaha untuk bertemu dengan ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dan juga nanti di sini kita akan dapatkan mentoring, bisa dapatkan mentoring langsung dari pemateri-pemateri selain yang 3 tadi. Kita akan bertemu juga dengan pengusaha-pengusaha lain nanti yang insya Allah akan siap membimbing kita untuk bagaimana skala bisnis kita. Pelaksanaannya kapan TDA Camp ini? Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 13 dan 14 September di Parminda Villa di Labuan, di Kabupaten Donggala. Jadi insya Allah untuk semua teman-teman yang hadir di tempat ini, biayanya berapa untuk ikut TDA Camp ini? Insya Allah biayanya di angka 500.000 dengan catatan yang sedang ada di Zoom ini sekarang ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ayo semuanya kita sama-sama untuk skala bisnis kita. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samsudin dan baiklah para peserta webinar pada saat ini kami akan mengumumkan pemenang giveaway yang diambil dari peserta yang telah mengisi feedback webinar. Untuk 3 orang beruntung yang akan mendapatkan pengisian saldo link aja senilai ratusan ribu rupiah. Saya. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu Rizka Dian. Kepada Ibu Rizka Dian, silahkan untuk mengirimkan nomor link ajanya. Bisa dikirimkan di kolom chat atau di grup WA peserta webinar. Hai. Baik. Kasam. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Herani dan kami persilakan untuk mengirimkan nomor link ajarnya bisa dikirimkan di room chat atau di grup WA peserta webinar. Dan untuk pemenang terakhir kami ucapkan selamat kepada Kami ucapkan selamat kepada Ibu Nirmala Safitri. Kepada Ibu Nirmala, kami persilakan untuk mengirimkan nomor link ajarnya di room chat atau di grup WA peserta webinar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian dari Bapak Ibu peserta webinar sekalian pada sore hari ini. Saya Felika selaku MC mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, semua Pak. Pak Terima kasih semua. Om semua yang join. Terima kasih kakak-kakak. Maaf tadi ada yang terskip. Ya.